Nah, jadi saya teringat dengan kisah Ayub sebelum saya cerita nih kisah saya kepada teman-teman semua. Jadi kenapa saya bilang bahwa permainan itu sudah usai sejak saat iblis bernegosiasi dengan Tuhan tentang Ayub. Yang pertama tadi adalah bahwa Tuhan sudah mengenal Ayub dan Tuhan sudah punya pemikiran tentang Ayub. Ayub akan bisa melewati ini. Oke, ya. Yang kedua, ya nggak mungkin lah iblis mampu untuk mengubah pikiran dan perasaan Tuhan gitu. Iblis ini mau bernegosiasi dari posisi aja dia udah kalah gitu sama Tuhan. Dan yang ketiga, ini yang saya katakan bahwa dari awal Tuhan sudah menjanjikan kemenangan buat Ayub karena ada penyertaannya Tuhan di sana. Kembali lagi juga kepada apa yang tadi kita obrolin dari awal. Kita ini ketawa-ketawa, ngangkat imun kita, ini bagus. Kita mesti bikin sebuah pelayanan yang memberikan ruang kepada setiap orang di dalamnya untuk berekspresi. Ingat loh, kita ini bukan setelan ya, kita ini bukan robot yang otomatis kemudian jadi kudus, otomatis harus selalu religius gitu. Enggak. Banyak hal dalam kehidupan kita, akui sajalah. Bahkan jiwa kita saja terkadang sulit mengucap syukur. Kita ada dalam posisi yang sulit melihat kebaikan Tuhan. Bahkan cenderung pikiran kita ini dimanipulasi. Dan jangan buru-buru nyalahin iblis dulu. Karena bisa jadi ini urusan kita saja. Urusan pribadi kita yang terlalu mengizinkan mentalitas pecundang ya. Orang-orang yang kita ini gini, kalau kita tidak bersyukur sama Tuhan atas keadaan hari ini dan tidak bersyukur atas apa yang pernah dia lakukan di masa lalu kita, maka kita telah mengizinkan pikiran pecundang kita menang hari ini. Anda dan saya, saudara dan saya, kamu teman-teman, dan Coki saat ini, kita semua sedang bergumul. Sebut saja, bergumul tentang apa? Yang paling besar, ekonomi, finansial. Betapa banyaknya kebutuhan kita yang harus kita penuhi. Saya kepala keluarga, dan saya punya kewajiban untuk memelihara kehidupan keluarga saya dengan segala kebutuhan mereka. Dan masing-masing mereka terikat dengan kewajiban-kewajiban. Anak-anak saya sekolah, kami punya usaha perlu ditopang, kami punya karyawan, mereka makan dari kami, mereka digaji oleh kami, dan lain sebagainya. Siapa sih yang nggak berat? Ada sih, saya juga punya teman-teman yang merasa, kayaknya nggak berat ya hidup mereka. Kayaknya loh, itu asumsi saya. Tapi saya nggak akan bermain terlalu lama dalam pikiran saya yang penuh dengan asumsi, karena itu nggak baik juga. Saya nggak ngerti apa yang sebenarnya menjadi pergumulan di hati mereka per hari ini. Nah, kembali kepada kisah saya, saudara. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang memberikan saya kesempatan untuk bicara di kanal YouTube ini. Ini juga kali pertama saya ada di sini. Yang kedua, terima kasih teman-teman yang sudah menunjuk saya untuk menyampaikan kebaikan Tuhan di waktu yang sangat singkat ini. Nah, saudara, alasan saya memulai tadi dengan ketawa-ketawa dan membuat diskusi ini mengalir gitu, kelihatan hidup, seolah seperti saya ini udah kenal lama gitu dengan teman-teman yang menyambut saya barusan. Itu karena menurut saya kita harus membangun jembatan komunikasi yang luwes satu sama lain. Kita harus meruntuhkan tembok-tembok ego, kesombongan, dan bahkan batasan-batasan yang membuat kita menjadi sulit berkomunikasi satu sama lain, sulit membangun kepercayaan. Apalagi kita ada di ladang pelayanan, ladangnya Tuhan yang sudah menguning, kata Tuhan. Lebih-lebih lagi di ladang pelayanan, karena Tuhan percayakan ladang pelayanan ini, maka kita harus jadi orang-orang yang bertanggung jawab mengelolanya bersama-sama, ya kan? Kan nggak sendirian, ada teman-teman yang lain. Kerjasama dong. Rendahkan hatimu. Kita ini ada di masa-masa lagi diayak ini. Lagi diayak. Nanti yang tembus ke bawah, yang akhirnya masuk ke takaran tertentu adalah mereka yang halus. Mereka yang lolos. Bisa dua perspektif sih. Kita bisa ambil yang tersisa diayakan atau yang bablas ke bawah gitu. Terserah mau pakai yang mana, tapi saya mau katakan pada kita semua bahwa kita sedang ada dalam proses pengayakan, kita semua sedang dalam ujian,
Beberapa orang mengambil kata-kata, kita ada di badai yang sama, tapi ada di perahu yang berbeda. Tetapi tujuan Tuhan dalam hidup kita tetap spesifik. Saya ingatkan pada kita semua, tujuan Tuhan terhadap kita spesifik. Dia punya pesan khusus untuk Coki, untuk Leo, untuk Lika, untuk Sisi, untuk Yosia, untuk siapapun saudara yang mengikuti acara ini. Pada saat saya berbicara kepada saudara, hati saudara sedang berkata, aku punya rencana untukmu. Itu kata Tuhan. Termasuk pandemi. Maka di momentum ini kita sama-sama harus saling mengerti, saling memahami. Tapi urusan perut ini tetap saja mendesak. Sekalipun kita mengerti keadaan mereka, tapi kebutuhan kita tetap mendorong kita seperti ke tepi jurang. Dan kita tersandera oleh kebutuhan itu. Saya juga mengalaminya. Saya bersaksi sekalian curhat, minta dikuatkan sama jemaat semua. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya tidak menyerah saat ini dan tidak akan menyerah. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan yang pernah memimpin saya di masa lalu, Tuhan yang sama itu juga akan memimpin saya di masa kini. Dan apabila datang musim-musim kesusahan dalam hidup kita di masa yang akan datang, maka Tuhan yang sama itu juga yang sudah ada di depan sana dan memimpin kita. Jadi setiap kali saya sedang mengalami pikiran stres, tertekan, di saat-saat saya sedang bergumul tentang suatu pekerjaan, tentang suatu kesempatan, tentang suatu tagihan, saya dan istri saya, kami berdoa, bersepakat. We were united in His name. We put unity, togetherness as our spirit, as our calling. Karena kami percaya dalam kesehatian, di sana Tuhan hadir. Dalam kesehatian, kesepakatan, ada damai sejahtera. Dan di atas damai berkat Tuhan mengalir turun. Kami percaya. Dan pada saat yang sama juga Tuhan sedang menolong kita dari balik layar. Pekerjaannya bisa jadi belum kita lihat hasilnya sekarang. Tetapi minimal Dia kirimkan Roh Kudus untuk menghibur kita. Memberikan kekuatan di hati. Menyiratkan kebahagiaan. Setitik kebahagiaan. Bahkan pesan harapan kepada saya yang berdoa. Istri saya yang berdoa. Saudara yang berdoa. Bahwa ini keadaan sulit maksudnya. Hanya sementara. Sementara saya mengalami banyak tekanan itu, saya ingat, kira-kira 16 tahun yang lalu, Tuhan tolong saya di masa sulit saya waktu itu. Dan bahkan saya pikir 16 tahun lalu itu masa yang tingkat kesulitannya lebih berat daripada hari ini. 16 tahun yang lalu saya terbaring di rumah sakit dengan penyakit hepatitis dalam kondisi badan yang sangat ringkih. Sedih, merasa sendiri. Memang saya belum berkeluarga saat itu, hidup saya masih sendiri, tapi saya punya tanggung jawab terhadap ibu dan adik-adik saya. Papa saya sudah meninggal dari tahun 2003, dan apa yang saya ceritakan barusan adalah terjadi di tahun 2005. Waktu itu saya di rumah sakit, dan saya ingat di rekening saya, itu hanya tersisa uang kira-kira 2 juta. 2 juta rupiah. Dan 2 juta ini akan segera menjadi minus karena harus saya bayarkan untuk cicilan mobil saya di bulan depan. Jadi kalau itu sudah terdebit secara otomatis ya 0 rupiah lah di rekening. Puyeng nggak tuh? Saya sempat bertanya di rumah sakit itu kepada Tuhan, saya bertanya, Tuhan, bagaimana nanti saya memulai kembali ya kalau saya sudah sembuh dari penyakit liver ini, hepatitis ini. Persis pada saat pertanyaan itu saya naikkan ibu saya dari Bandung datang ke Jakarta. Waktu itu memang saya dirawat di Jakarta.
Dan saya dan keluarga saya berasal dari Bandung. Jadi malam itu ibu saya datang dari Bandung, dia buka tirai kamar. Sebenarnya saya satu kamar dengan 5 pasien lain. Jadi di kamar itu berenam. Saya dapat ranjang yang paling ujung, tapi masing-masing ada tirainya. Dan malam itu ibu saya buka tirai, dia ngelihat saya lagi tergeletak di infus. Sebenarnya ibu saya sedih. Saya yakin sekali dia sedih. Saya tahu dia kok. Dia sedih lihat jagoannya terkapar gitu. Dan saya juga sebenarnya malu. Malu karena saya harus ditengok oleh ibu saya dalam keadaan saya sakit saat itu. Lalu ibu saya berusaha untuk kuat. Ketika dia buka tirainya, dia bilang, si abang, gimana keadaannya bang? Saya lemas, lalu saya susah menjawab waktu itu karena setiap kali menjawab itu perut saya kayak ketekan gitu, sakit. Ya, saudara perlu tahu bahwa kondisi saya waktu itu sangat-sangat buruk. Jadi liver saya, hati saya itu kecil, mengecil, dan banyak cairan di sekitarnya. Karena ternyata saya kena virus ini sudah lama, tapi saya nggak memperhatikan karena saya tidak memperhatikan juga hidup saya gitu saat itu. Jadi perut saya buncit, badan saya kurus, mata saya celong gitu, kuku saya kuning, semua badan saya kuning. Saya nggak bisa makan, mual, nggak bisa terima makanan. Jadi saya susah ngejawab ibu saya cuman ya menggeram aja gitu. Gitu. Uh, Lalu ibu saya mulai masuk ke tirai saya itu, dia ambil kursi di sebelah saya, dia taruh Alkitab, Alkitab saya yang dia bawa dari Bandung. Nah, ibu saya itu nyetir sendiri loh dari Bandung, tahun 2005. Sendiri, janda. Papa saya udah meninggal tadi sudah bilang ya. Dia bawa mobil sendiri ke Jakarta untuk kunjungin anaknya. Dia bawakan saya Alkitab. Dan dia taruh Alkitabnya di pinggir kepala saya. Dan saat itu saya teringat kembali bahwa ada firman Tuhan yang sudah lama saya nggak baca. Saya ingat ada firman Tuhan. Dan saya rindu firman Tuhan. Saya sadar bahwa saat itu hidup saya sudah mulai jauh dari Tuhan. Keadaan waktu saya di rumah sakit 16 tahun yang lalu, saya sadar betul saya sudah cukup jauh dari Tuhan. Biar saya ceritakan sedikit. Kenapa saya bilang saya jauh dari Tuhan. Karena tahun 2005 itu, saya sudah kira-kira 3 tahunan tinggal di Jakarta sendirian. Ngekos. Saya sih nggak ngerasa saya jadi orang murtad ya. Saya masih berdoa dalam nama Yesus. Tapi memang ketika hari Minggu saya harus kerja, saya kerja. Dan saya nggak ke gereja. Terus awal-awal saya di Jakarta tahun 2002, saya masih rajin baca Alkitab. Sebelum berangkat kantor, dulu pekerjaan saya wartawan. Sebelum saya berangkat ke kantor, saya baca Alkitab. Tengah hari masih sempat baca Alkitab di lapangan. Kadang saya bawa Alkitab kecil. Malam pasti sudah sempat sebelum tidur. Tapi lama-kelamaan dengan proses kehidupan yang berjalan rutin, kesibukan saya nambah. Main lah, basket di komplek. Kalau udah malam, habis mandi capek, bawaannya pengen tidur langsung. Jadi doa juga hanya seadanya, lipat tangan sambil tiduran lagi. Jadi baru aja bangun komunikasi, selamat malam Tuhan Yesus. Aminnya besok pagi. Tapi saya ngerasa ya kehidupan saya jalan-jalan gitu aja, biasa aja gitu. Tuhan juga nggak ngehukum saya, dia nggak menunjukkan marahnya ke saya, gitu loh. Tapi saya sadar ternyata saya tuh udah mulai jauh dari Tuhan. Kembali lagi ke rumah sakit. Waktu saya dibawain Alkitab itu, saya sadar bahwa saya butuh firman Tuhan. Jadi saat itu, teman-teman, saya mengambil Alkitab, saya mulai baca firman Tuhan, saya cari ayat yang paling dekat dengan saya, yaitu ayat yang ada di ponsel saya. Nah, di ponsel saya waktu itu kan masih zaman SMS. Ada orang-orang yang secara rutin mengirimkan saya pesan. Selamat hari Minggu, bro.
selamat hari Senin, dan lain sebagainya. Ada orang-orang tertentu yang Tuhan kirim untuk memberkati kita. Tapi kita nggak pernah minta orang-orang kayak gini ada. Dan kadang kita anggap remeh. Begitu dia kirim pesan, kita anggap kita nggak pernah meminta pesan itu. Apalagi dia kirim ayat ke kita, dan sekali kirim SMS harganya 250 atau 350 perak waktu itu, ya udah, nggak dibalas juga kayak zaman WA sekarang gitu ya. Cepat aja terima kasih doanya, amin, dan lain sebagainya. Dulu kan kalau hanya kirim terima kasih, 350 perak hilang, bos. Kita aja masih berjuang hidupnya. Jadi saya acuhkan. Begitu saya buka ponsel, saya bilang, ya ampun, ada abang satu ini yang begitu setia kirimkan firman. Dan saya tidak pernah mengapresiasi waktunya, pulsanya, yang telah memberkati saya dengan kutipan itu. Ketika saya baca, saya menemukan salah satu ayat dalam Yeremia 29 ayat 11 yang berkata kepada saya saat itu, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, untuk mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Begitu firman Tuhan. Sepertinya untuk saya, kayaknya cocok banget lah buat hatiku waktu itu. Kupikir Tuhan lagi ngomong langsung sama aku. Sangat personal. Begitu menyentuh. Dan ketika saya mengamini firman ini, padahal saya belum baca seluruh perikop itu, saya belum tahu konteks ayat itu dalam keadaan dan peristiwa apa. Tapi saya aminkan, Tuhan, rencanamu damai, bukan kecelakaan. Seolah-olah aku ingin mengambil bagian yang enak saja dari firman Tuhan. Hanya yang baik yang kuperlukan saat itu. Tapi Tuhan gak marah juga sama gue. Sepertinya di hati ini saya tidak mengalami satu tuduhan atau tudingan bahwa kamu gak layak bacain ayat itu karena lu udah jauh dari gue, kata Tuhan. Enggak, saya nggak terima tuh kata-kata begitu. Oh Tuhan, kau sangat baik. Saudaraku yang lagi nonton sekarang, momentum di rumah sakit itu mengubahkan pola pikir saya. Dan keputusan hati saya untuk selamanya tetap mengikut Yesus. Beda sama sebelum saya kejadian di rumah sakit. Beda banget saya memandang hidup per titik itu sampai hari ini. Saya tidak bilang bahwa hidup saya sempurna. Saya tidak bilang bahwa saya kemudian mengalami pertobatan sekali seumur hidup di tahun 2005 dan kemudian saya menjadi orang yang tidak berdosa sama sekali. Saya tidak bilang begitu. Saya bilang bahwa perjumpaan saya dengan Tuhan secara pribadi di rumah sakit lewat firman-Nya yang menguatkan saya, telah mengubahkan derap langkah jalan yang kutempuh sampai hari ini. Sehingga ketika ku menoleh ke belakang, ku melihat penyertaan yang sempurna kala itu membawa saya menuju kepada pengalaman demi pengalaman, karir, pekerjaan, dan pelayanan. Rasanya hidupku baik-baik saja. Tidak sempurna, tapi baik-baik saja. Sebenarnya pergumulan saya nggak cuma itu. Masih banyak yang lain. Yang saya mau sampaikan kepada saudaraku semua, ketika engkau mengalami kesusahan di masa sekarang, ingatlah Tuhan Yesus pernah memimpinmu dan kebaikannya ada pada saat engkau dulu ditolongnya. Jadi ketika Tuhan sanggup menolongmu dulu, hari ini seharusnya engkau juga mengharapkan Tuhan yang sama. Pertolongan yang serupa. Jangan mundur, jangan kendor. Sama seperti firman Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali terima keselamatan, kerjakan keselamatanmu. Tolong dikoreksi itu. Kalau selama ini keliru pemahamanmu, sekali selamat, selamanya selamat. Ganti. Sekali terima keselamatan, kerjakan keselamatanmu. Demikian kesaksian saya. Singkat saja.